Kira-kira apa yang terjadi di dalam dunia ini, dalam hidup ini, kalau tidak ada sebuah standar atau ukuran? Ayo, apa saja? Kira-kira masakan jadi apa? Kira-kira bangunan jadi apa? Chaos, kacau. Apalagi kalau nggak ada standarnya? Liar. Ayo yang lain cepat. Apalagi? Apa? Berantakan. Betul. Apalagi? Kacau balau. Bukan galau. Kalau galau itu masa kecil. Bukan. Amburadul. Ya. Kita nggak bisa membayangkan kalau segala sesuatu tidak ada standar di dunia ini. Makanan nggak tahu rasanya kayak apa itu kalau nggak ada standarnya. Betul. Walaupun ukuran secara gram berat itu nggak ada, tapi yang namanya tinorangsa tetap ada standarnya. Betul. Nggak bisa seenaknya. Terus kita mau ganti bumbu yang satu pakai bumbu yang lain, nggak bisa. Betul tidak? Ukurannya sih mungkin tidak tepat. Ya tapi standarnya itu harus ada. Kalau saudara pernah ketemu bartender yang terkenal, barista yang terkenal, tahu ya, walaupun tidak ada takaran sekian milisnya apa, tapi mereka punya standar bukan? Apa saja. Kalau saudara ke salon, saudara belajar cukur rambut, belajar make up, semuanya ada standarnya. Nah apabila standar itu dilanggar, hasilnya pasti kacau. Saudara, kekristenan kita pun punya standar. Amin. Sama. Kalau standar hidup Kristen kita tidak kita ikuti, maka terjadi kekacauan. Dan bukan cuma kekacauan, sama seperti semua bangunan. Kalau nggak ada standarnya, dilihat itu jadi nggak baik, nggak enak. Nah kira-kira apa standar kekristenan yang Tuhan beri buat kita? Sangat tinggi. Nah saya harap saudara tidak merasa takut, tidak merasa mana mungkin. Kalau Tuhan memberikan kita standar, mau tahu atau tidak? Loh, tapi tahu risikonya nggak usah tahu. Karena Tuhan Yesus berkata begini, kalau kita melanggar, tapi karena kita belum tahu hukum itu, maka kita tidak berdosa. Tapi kalau kita tahu hukum dan melanggar, itu berdosa. Nah saudara milih yang mana? Ayo milih yang mana? Tidak tahu melanggar tidak berdosa, tahu melanggar berdosa. Ayo saya tanya dulu, milih yang mana? Kan Tuhan baik bukan? Tahu. Kalau ingin tahu, tahu risikonya. Apa risikonya? Ayo kalau saya tahu kita langgar, risikonya kita berdosa. Puji Tuhan, Tuhan suka kepada anak-anaknya yang berani melakukan kebenaran. Amin. Matius 5:48. Inilah standar yang Tuhan beri. Secara logika saya pun berkata, mana mungkin, karena standarnya terlalu tinggi. Orang-orang Indonesia di Amerika yang berjuang untuk green card, pasti ada standarnya. Kemarin bersama Pastor Aldo Siaan, kami berdua naik mobil driving dari Alabama, Spainsport ke Orlando. Karena pesawatnya dari 7 jam perjalanan itu. Kamis kami dari Philadelphia terbang ke Orlando 7 jam lagi ke sana. Karena ada anak-anak Tuhan yang baru kumpul, baru setahun ini. Jadi ada beberapa orang-orang Indonesia yang kerja di perusahaan Airbus, ya, yang ada di sana. Cukup ya, kira-kira ada sekian 6 pasang kira-kira. Lalu ternyata di Pensacola, nggak jauh dari situ, ada Pensacola Christian College. Nah itu banyak anak Indonesia juga. Nah kami ada kebaktian baru sebulan sekali tiap Jumat yang pertama. Nah dalam perjalanan kemarin untuk balik ke Philadelphia, nah ada diskusi dalam perjalanan itu tentang hidup Kristen ini. Nah orang yang telepon saya dari Indonesia cerita semuanya itu. Nah saya bilang standar ini nggak bisa ditawar. Itu sudah ditetapkan oleh Tuhan Yesus. Memang berat, tapi kita harus mengikuti. Sampai 3 kali telepon itu putus nyambung karena di freeway. Nah kesimpulannya akhirnya dia berkata, wah kalau gitu saya nggak bisa menulis standar itu. Ya sekarang itu pilihan, cuma mau atau tidak. Tuh dia coba nawar, ada yang lain nggak?
yang satu grade turun dari itu. Saya tertawa, kamu kok punya ide seperti itu dari mana? Ya siapa tahu Tuhan murah hati katanya. Nggak ada, saya bilang. Kalau namanya standar itu standar, betul tidak saudara? Oke, ayo kita baca sama-sama. Matius 5:48. Itu hendaklah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Silakan duduk. Ayo amin atau aman? Berat atau ringan ini? Nah, ayo kita ngaku. Hendaklah kamu sempurna. Dan sempurna ini standarnya adalah Bapa di surga. Jujur saudara, sebagai manusia saya pun berkata ini mustahil. Lu betul tidak? Jujur aja lah. Kira-kira kita mampu sampai berapa persen? Kira-kira sempurna sama seperti Bapamu di surga. Ayo, kira-kira kita mampu berapa persen? Not even half. Nah, not even half. Pertanyaannya salah. Standar itu nggak ada persentasi. Betul nggak? Saya itu harus 100% tidak atau iya. Terus gimana? Ini yang kita harus bersyukur kepada Bapa di surga. Siapa masih ingat di surat Yohanes 1 Yohanes, nanti cari sendiri ayatnya. Ada firman berbunyi demikian. Perintah-perintahnya tidak berat. Pernah dengar ya ada ayat itu? Nah, tapi kalau kita lihat Matius 5:48, nah jujur berat atau ringan itu? Nah, kalau kita lihat Matius 5:48, berat atau ringan? Berat. Tapi kenapa dia berkata perintah-perintahnya tidak berat? Nah, saudara ketemu Pastor Roy, pasal berapa itu? 1 Yohanes 3 kalau tidak salah. 53. Oh, 53. Silakan Pak Melki baca yang kuat suaranya. Sesuai body ya, suara besar. Sebab nah itu kita dia. kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Nah, kasih kita kepada Tuhan ukurannya bukan berdoa sekian jam sehari, bukan sekian ribu dolar persembahannya, enggak Tuhan nggak mata duitan, bukan sekian tahun melayani. Ukuran kasih kita kepada Bapa ialah lanjut Menuruti perintah-perintahnya. Nah, ukuran kasih kita kepada Bapa di surga, kepada Tuhan Yesus bukan di ibadah kita. Katakan amin. Amin. Tapi menuruti perintahnya atau tidak. Itu standarnya, bahwa kita mengasihi Tuhan atau tidak. Nah, terus kalimat terakhir tadi, Dan perintah-perintahnya itu tidak berat. ayo kita katakan dengan jam amin gitu. Amin. Perintahnya tidak berat. Tapi kenapa berat? Saudara, kita harus menemukan jawabannya. Bukan ini kontradiksi. Bukan Tuhan berkata pelin-pelan. Bukan. Tidak ada kebenaran yang bertolak belakang. Setuju tidak saya ngomong ini? Setuju. Kebenaran itu kebenaran mutlak. Enggak bisa diganggu gugat, diapakan saja. Tidak. Jadi kalau kita mengakui separuh saja belum tentu aku bisa melakukan standar itu. Tapi jangan takut, sebab perintahnya tidak berat. Kalau kita bandingkan pemerintah Indonesia dengan pemerintah Singapura, pemerintahnya ini hanya satu perbedaannya. Kalau kita bandingkan pemerintah Indonesia dan Amerika, kejauhan lah. Maaf ini. Singapura sedikit dulu ya. Nah, hampir semua pemerintah, orang-orang pemerintahan di Indonesia, hampir semua, enggak semua. Kita tahu berapa kali kita dengar berita itu, ya kasus yang terakhir, salah satu anaknya pejabat dari DPR yang ke New York terus minta tolong itu, yang ada ribut itu ya. Nah, contoh itu. Nah, gini bedanya. Hampir semua pemerintah, orang-orang di pemerintahan kita itu pintar buat peraturan, tapi pintar melanggar juga. Lo betul gak? Ini bedanya. Maka itu waktu saya keliling dunia ini, saya belajar fenomena lalu lintas. Ternyata dari lalu lintas masing-masing negara itu kita bisa melihat karakter bangsa itu. Amerika, kenapa beda dengan banyak negara? Mau yang gede-gede kalau Amerika ini, mereka nggak mau pakai kilometer, mile.
nggak mau pakai Celsius, Fahrenheit, nggak mau pakai liter, galon, mau yang gede-gede semuanya itu. Apalagi yang beda ya, saya lupa ini. Pounds ya, nggak mau pakai kilo, pound, mau yang gede itu. Apalagi kita wah begitu. Nah itu Amerika. Orang yang memang arogan. Tapi saya percaya yang orang Indonesia, warga negara Amerika nggak arogan kok. Amin. Yang belum pernah ke Australia, saya beritahu. Australia itu satu-satunya negara di dunia yang banyak no through road. Jalan buntunya itu banyak sekali. Setelah berapa kali saya ke Australia, saya baru mikir, aneh betul negara ini. Kenapa kok no through road? Cuma sepotong buntu, nggak tembus. Terus yang lain lagi. Oh ternyata itu karakter mereka. Maaf, kan mereka itu buangan narapidana yang dibuang dari Inggris ke Australia. Nah rupanya orang yang malas juga. Kali-kali berjalan buntu ya tinggal aja cari yang lain lagi. Maka tuh no turutnya banyak betul. Nah kalau saudara ke Jerman lain lagi. Itu negara pertama yang saya lihat, kalau istilah bahasa Jerman Einbahnstraße, artinya one way. Di Jerman itu jalan one way itu hampir semuanya. Nah itu menunjukkan karakternya, lurus orang yang gak mau belok-belok, kakunya luar biasa. Nah kalau Indonesia lain, hampir semua rambu-rambu lalu lintas selalu ada kata kecuali. Pernah lihat gak itu? Dilarang masuk kecuali, dilarang belok kecuali siapa yuk? Mobil pejabat. Nah itu dia. Oh begitu karakter tiap bangsa dilihat dari lalu lintasnya. Nah maka itu rakyat Indonesia pun sulit tunduk pada pemerintah, karena kita melihat mereka nggak konsekuen dengan hukum yang mereka buat. Ini merusak, memberi contoh. Bahkan maaf, berapa banyak ayah ibu mengajarkan ini di rumah. Contoh kecil, ada orang telepon lagi utang, dari mananya bilang bapak nggak ada. Padahal yang ngomong siapa? Ada bapaknya. Saudara jangan anggap itu hal kecil, maka standar integritas kita turun di mata anak. Belum lagi orang-orang kaya, anak nggak naik kelas, ayo biasanya diapain tuh? Sogok. Itu menghancurkan karakter standar yang benar. Maka sampai anak ini tua dengan belajar hal yang jahat, dan tanpa kita sadar, standar ini kita injak-injak sendiri. Seharusnya kalau anak kita nggak lulus, nggak naik kelas, yakinkan dia, ini tanggung jawabmu. Berarti kamu nggak konsekuen dengan dirimu. Ajari. Betul ya? Ini konsep. Maka itu ayo kita periksa hidup kita. Sebelum kita melihat standar surgawi, kita lihat standar yang Tuhan beri. Bahkan saya menemukan di Alkitab, maaf ini ya, kita ngomong tentang kita sendiri lah, gak usah ngomongin orang lain. Satu hari saya berpikir, masih ingat Yusuf yang diganggu oleh istri Potifar? Kalau sudah baca, Potifar itu jabatannya cukup tinggi loh, ranking 3 ya, 2 ya, 3 ya, dari Potifar asal menteri, lalu di bawahnya dia. Nah kalau Yusuf orang Indonesia, untung dia bukan, pasti rusak rencana Tuhan. Maaf ini loh ya, oke tertawa dulu, saya beritahu nanti. Kalau Yusuf orang Indonesia, pasti rusak rencana Tuhan. Karena standar orang Indonesia, maaf lagi sekali, yang membuat para pejabat Indonesia rusak itu orang kaya. Ngerti gak maksud saya ini? Saya ulangi, yang membuat karakter pejabat Indonesia rusak itu orang kaya. Kita bersyukur baru Ahok pejabat yang gak bisa dibuat main-main dengan duit. Betul, bahkan sampai hari ini pun kalau kita baca berita, tetap banyak kelompok ingin menjatuhkan dia. Karena Ahok pegang standar. Apalagi kemarin dari Sabtu dia sempat bicara, dan itu lagi diposting banyak bukan? Bagaimana Ahok
memakai firman Tuhan di Yesaya 60 untuk menjalankan pemerintahnya. Dan itu luar biasa. Kalau Yusuf orang Indonesia pasti begini pikirannya. Wah, kesempatan ini. Istri pejabat mau dengan aku. Maaf ini. Boleh gak pikiran seperti itu? Nah, karena yang merusak pejabat Indonesia adalah orang-orang kaya yang main suap kiri kanan. Betul? Semua aturan yang dibuat oleh pemerintah dilanggar oleh orang kaya dengan nyewa pejabat untuk izin dipalsukan atau hukum dibelokkan. Berarti ya maksudnya ini. Nah, kalau Yusuf berpikiran seperti orang Indonesia, wah aku gak salah loh Tuhan. Kan Tuhan tahu kalau saudara baca Kejadian 39 ayat 10 itu dikatakan dari hari ke hari istri Potifar goda Yusuf terus. Yusuf bisa berkata, Tuhan aku gak salah Tuhan, dia yang salah atau aku gak salah toh. Mumpung ini istri pejabat ini. Wah kalau aku mau, nasibnya berubah gak? Ayo kalau ukuran Indonesia nasib bisa berubah gak kalau dia mau dengan istri pejabat? Langsung berubah. Tapi Yusuf pegang standar. Alkitab berkata Yusuf lari, bukan lari di tempat. Kalau lari di tempat lain cerita. Lari, flee, betul. Saudara, ini standar yang harus kita pegang dalam hidup kita. Sama seperti Musa. Kalau Musa orang Indonesia rusak rencana Tuhan. Kalau saudara baca Keluaran 32, ketika Tuhan marah, belum pernah kita melihat papa kita semarah di peristiwa Keluaran 32. Masih ingat itu? Waktu mereka buat patung anak sapi, emosi Tuhan meledak. Waktu itu Musa sedang asik berjumpa dengan Tuhan, bicara tentang hukum semuanya. Tiba-tiba Tuhan, Musa, kamu turun. Musa kaget. Bangsamu, tiba-tiba berubah. Kok bangsaku? Karena di Keluaran 3 Tuhan berkata, umatku, anak sulungku Israel itu. Tiba-tiba waktu Tuhan emosi karena mereka kurang ajar, bangsamu yang kau pimpin. Padahal di Keluaran pasal 4 waktu dia membawa Israel keluar, aku memimpin mereka dengan tangan kananku yang kuat Musa. Tiba-tiba karena mereka kurang ajar, Tuhan berkata, yang kau pimpin marah, telah rusak kelakuannya. Dengan segera mereka menyimpang dan menyembah patung anak sapi. Logika saya itu, kalau dibuat patung sapi tua, Tuhan agak lumayan kali. Ini anak sapi yang kurang ajar, dikira tentu anak sapi. Itu loh maksud saya begitu. Enggak ini cuma logika saja. Marah. Lalu ayat berapa? 8 atau 9 Tuhan berkata gini, biarkanlah aku, murkaku bangkit untuk membinasakan mereka. Ngeri sekali. Dan engkau akan kubuat jadi bangsa baru. Nah lagi sekali, orang Indonesia itu kan dikit-dikit mumpung. Itu kata mumpung, selagi kesempatan. Maka itu sebelum Ahok berani, Jokowi berani ini, lihat itu pejabat-pejabat Indonesia yang kalau begitu tugas kenegaraan, tugas pemerintahan ngajak istri, pembantu, kemenakan, cucu. Lo betul nggak saudara? Pakai fasilitas negara. Ini jadi masalah. Musa nggak pernah minta untuk dapat such privilege. Itu kesempatan besar. Biarkanlah aku Musa, murkaku bangkit terhadap bangsamu itu. Coba bayangkan, kalau Musa pakai bahasa rohani yang sering kita pakai, jadilah kehendak-Mu Tuhan. Habis nggak itu Israel? Habis dalam sehari. Musa dapat kesempatan. Maka sampai sekarang nggak ada Israel, tapi adanya Musael. Karena anak Musa kan Musael. Karena Musa dapat kesempatan. Tapi puji Tuhan, Musa bukan orang Indonesia. Dia tahu standar. Lalu coba saudara baca Keluaran 32 ayat
ayat yang ke-10, 9 nggak salah. Ketika itu Musa tahu Tuhan marah, lalu ada kalimat berbunyi, dan Musa mencoba melunakkan hati Tuhannya. Musa mencoba melunakkan hati Tuhan. Betul ya 9 dan 8? Oh 11, terima kasih. Berarti 10 yang kesempatan itu. Saudara perhatikan kalimat pertama ayat 10. Ada kata apa coba? Nah, oleh sebab itu biarkanlah aku. Ayo kita bongkar. Ada unsur apa di hati Tuhan mengatakan kalimat oleh sebab itu biarkan aku Musa? Itu unsurnya apa? Ini yang saya kagum. Temukan. Gak usah ragu-ragu, gak usah takut salah. Ada unsur apa di hati Tuhan? Ada apa di dasar hati Tuhan? Berkata, biar oleh sebab itu biarkanlah aku Musa. Ayo, kalau saudara bisa ketemu ini akan luar biasa. Biarkanlah murkaku. Iya, biarkanlah murkaku. Itu artinya apa? Tuhan tuh minta apa kepada Musa? Ayo mikir dulu. Persetujuan. Coba bahasa yang lebih ringan. Persetujuan betul tapi agak berat. Yang lebih ringan. Tuhan minta apa kepada Musa? Minta apa? Mandat. Terlalu tinggi. Turunkan lagi. Nah, Tuhan minta izin. Apa gak kebalik ini? Betul tidak, saudara? Di situ saya belajar. Apa gak keliru? Siapa Musa, siapa Tuhan? Sehingga Musa, ya Tuhan minta izin, biarkanlah aku Musa. Woi, saya lama merenungkan hati Tuhan, kok bisa? Jawabannya adalah, ini dengar. Setiap kali yang maha besar, yang maha kudus, yang maha kuasa memilih seseorang, dia akan hormati orang itu, saudara. Ini yang saya gak bisa ngerti. Siapa kita? Betul, siapa kita? Oleh sebab itu Musa biarkanlah aku. Tapi inilah hati Bapa kita yang dahsyat itu, katakan amin. Begitu saudara dan saya hidup sungguh-sungguh dengan Tuhan dalam standar yang Dia pakai untuk kita, dan kita berusaha untuk mencapainya. Saya mengenal hati Bapa seperti ini. Dia tahu kita belum sampai ke situ, betul tidak? Mana sanggup? Tapi kalau Papa melihat ada kesungguhan dan kerinduan di hati kita, ngerti gak maksud saya? Kira-kira dia berkenan gak kepada kita? Ayo, berkenan gak? Walaupun kita belum sampai ke situ, tapi kalau Papa tahu hati kita menuju ke sana dan berusaha sungguh-sungguh, dia berkenan gak? Berkenan. Musa belum sempurna, dia tetap manusia. Tapi toh dihargai seperti itu. Karena Musa mau menuju ke sana. Woi, kalau kita lihat hidup Daud lebih kurang ajar lagi, bukan? Jahat sekali otaknya itu. Bunuh suami orang, pakai tangan orang lain. Istrinya diambil, itu kan kejam sekali. Tapi yang saya nggak bisa ngerti, sampai di kitab Wahyu ada firman, Yesus itu anak Daud. Kalau sampai akhir penulisan Alkitab, Yesus yang maha besar, maha hebat, the Lord of Lords, the King of Kings, disebut anak Daud, berarti dia anak pezina, anak pembunuh. Loh, betul nggak, saudara? Kan nggak masuk akal. Mengapa dia nggak mau cari anak siapa lagi? Itu lebih bagus. Betul? Nah, inilah hebatnya Bapak dan Saudara. Daud itu bertobat. Tadi saya mendengar khotbah dari pendeta namanya Sam Five. Dia orang Amerika, dia sudah meninggal kecelakaan pesawat tahun 79. Awal 70-an dia bolak-balik ke Indonesia. Saya dapat banyak berkat dari pengajaran. Tadi Sam Five berkata begini, saya tahu banyak orang yang ingin berbuat seperti Daud, kok berzina tetap dipakai. Lalu Sam Five menemukan dua hal dalam Alkitab. Satu, Mazmur 51 itu sejarah, yaitu pengakuan dosa Daud. Peristiwanya sudah berapa ribu tahun yang lalu, tetapi manusia masih baca sampai hari ini. Ngerti maksudnya?
Maka Shemfai berkata, kalau kamu ingin dipakai Tuhan tapi tetap berdosa, pernah dosa seperti Daud, buatlah surat sampai suhunya bisa baca kelakuanmu. Ngerti nggak maksudnya? Ya. Itu buat Tuhan kagum. Bahkan begini kata Shemfai, ingat waktu Nathan negur dia, di istana itu ada berapa orang lagi? Cuma mereka berdua, Daud dan Nabi Nathan. Seandainya Daud menggunakan otoritas rajanya, pengawal, bunuh orang ini, karena membujak dan menghina raja, Nathan mati. Nggak ada cerita. Ngerti maksudnya? Ya. Nah itulah yang ditemukan oleh Shemfai. Bagaimana Daud ini pertobatannya luar biasa. Lalu yang kedua, kalau saudara baca nanti di rumah 2 Samuel pasal 1, nggak sekarang ya karena waktu, saudara akan kagum. Saul itu jahat nggak pada Daud? Sangat jahat. Betul? Berapa kali membunuh, berapa kali Daud jadi buronan. Tapi ketika mendengar Saul mati, ayo kita jujur sebagai manusia, hanya ada satu tanda kita mengampuni orang itu. Cuma satu tandanya. Kalau orang itu menyakiti kita, maaf ya saya ngomong, waktu kita dengar dia sukses, apa yang muncul di hati kita? Waktu apa? Bukan iri, pasti mencibir, kamu. Tapi kalau kita dengar dia kecelakaan, anaknya mati, apa yang muncul di hati kita? Syukur. Nah itulah manusia. Tapi Daud tidak. Kalau saudara baca di 2 Samuel 1, Daud menyuruh pengawalnya cari mayat Saul. Kan digantung waktu itu kepala yang dipenggal. Bawa pula ke Yerusalem. Istilah Amerika, Daud membuat mayat Saul lay in state. Nah, kata ini ya, Amerika itu kata itu tinggi. Jadi mayatnya disemayamkan dalam upacara kenegaraan. Dan gak main-main. Sekian hari Israel bergabung untuk nangisin Saul. Padahal kan musuhnya. Nah itu yang saya temukan. Kenapa Tuhan tetap berkenan kepada Daud? Karena Daud menggunakan standar surgawi untuk mengampuni musuh-musuh. Amin. Dan dia mengakui akan dosanya, tidak ditutup-tutupi. Sampai hari ini manusia di dunia masih tahu kejahatan dia. Luar biasa. Jadi cari terus standar yang Tuhan beri dalam kitab suci kita. Di tiap peristiwa ada standar. Nah tapi standar paling tinggi tadi itu Matius 5:48. Kita harus sempurna seperti Bapa kita di surga adalah sempurna. Jadi kembali pada Musa, bagaimana mungkin yang maha besar, maha kudus, the Almighty God minta izin? Berarti Bapa surgawi menghormati Musa luar biasa. Coba saudara buka Keluaran 33:17. Wah itu lebih gila lagi. Maka itu kalau standar itu ada di hidup kita, pasti Tuhan tolong. Kamis pagi waktu kami mau berjalan ke airport Philadelphia menuju ke Orlando, dapat kabar. Saya nggak tahu, saudara tahu atau tidak. Kalau belum tahu ini biar tahu. Jadi ada undang-undang baru untuk keimigrasian. Jadi kalau ada orang-orang yang ilegal di negara ini, tapi statusnya masih digantung, jadi belum ditolak ya, dan tidak ada catatan kriminal, lalu pernah bayar pajak, nah ini akan jadi pertimbangan untuk tidak boleh diusir dari Amerika. Dan ada apa lagi saya nggak tahu. Nah ada standarnya. Nah waktu perjalanan dari Orlando ke Alabama, saya dapat telepon dari seorang teman. Dia sudah 24 tahun di Amerika, belum punya status. Nah terus saya dengar ini, coba kamu beritahu, hubungi. Nah ada anak-anak Indonesia, orang-orang Indonesia, satu keluarga kerja di sebuah law firm. Nah itu memberitahu saya, coba kamu telepon. 1 jam kemudian dia telepon, ini standarnya sudah lewat. Dia bilang kasus dia ini beda, karena sudah ditolak. Nah itu nggak bisa. Padahal dia rutin bayar pajak. Ngerti ya? Jadi ada standar. Nah maka itu, maafkan saya, kalau ada di antara kita yang merasa begini, kok Tuhan tidak adil ya?
Kenapa dipilih kasih? Aku sudah doa sungguh-sungguh kok Tuhan belum jawab. Kenapa yang lain dijawab? Maaf saya berkata. Mungkin standar kita belum kita penuhi. Berarti ya, kan semuanya ada standarnya, ada persyaratannya. Betul tidak? Kita nggak bisa take it for granted. Kalau standar kita nggak penuhi, ini bukan untuk Tuhan saja loh. Untuk semua aturan, apalagi di Amerika. Beda dengan Indonesia, kita bongkar rumah, mau bangun model apa aja, nggak ada urusan. Betul? Di sini bongkar kamar mandi aja masalah kalau kita nggak dapat izin dari konsel. Betul tidak? Karena semuanya ada standarnya. Nanti pembuangannya bagaimana? Nanti airnya dari mana? Nggak bisa seenaknya manggil tukang terus bongkar kayak di Indonesia begitu. Ya, maka itu suatu hari saya dapat tulisan di sosial media. Surga itu kalau hidup dengan gaji Amerika, tinggal di Indonesia punya pembantu dan seterusnya. Itu tahu itu ya, hebat juga ini orang mikir itu. Enak aja itu buat aturan sendiri namanya. Ngerti ya, semuanya ada standarnya. Oke, sudah lihat Keluaran 33:17. Ayo baca sama-sama, 1, 2, 3. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, juga hal yang telah Kukatakan ini akan kulakukan. Stop dulu sampai situ aja. Juga yang telah kau katakan ini akan kulakukan. Kalau kita cuma baca begitu saja, kita nggak tahu saudara di dalamnya ada hal besar. Tapi kalau saya beri saudara pertanyaan, menurut firman Tuhan Keluaran 33:17, antara Tuhan dengan Musa, siapa yang nuruti siapa? Itu buat kita kaget. Baca. Siapa nurutin siapa? Yang kan lebih gila lagi loh. Nggak ada kata doa. Musa cuma ngomong. Juga hal yang telah kau katakan ini akan kulakukan. Wih. Pertama kali saya belajar ini setelah Roh Kudus tunjukkan dengan pertanyaan. Benar juga. Kok bisa Tuhan nurutin Musa? Apa dasarnya? Lalu siapa Tuhan kalau begitu? Ngerti ya? Tapi yang lebih penting bukan itu. Dengarkan. Tiba-tiba muncul di pikiran saya. Tuhan tahu nggak suatu hari Musa bisa salah ngomong? Saya jawab, bisa nggak? Bisa, namanya manusia kok. Tapi firman itu tetap berlaku nggak kalau Musa salah ngomong misalnya? Tetap. Wah, saya pusing. Bagaimana ini? Apa jaminannya? Nah, jaminannya itu di kalimat terakhir. Coba baca kalimat terakhir. Ayo, baca 1, 2, 3. Karena aku, siapa yang mengenal siapa? Saya lihat bahasa Inggrisnya, I know you by name. Nah, di situ saya nangis. Kalau gitu lain ceritanya. Betul? Alasannya mengapa sampai yang Maha Kudus, yang Maha Besar, yang Maha Kuasa berani jamin. Istilahnya, udahlah kamu ngomong apa saja Musa aku turuti. Enak sekali. Nggak doa loh, ngomong. Nah, masalahnya dalam hati ya jawabnya, jangan lewat mulut nanti ketahuan. Kira-kira kapan Tuhan berani ngomong itu kepada kita masing-masing? I know you by name. Kira-kira kapan? Jangan jawab tunggu patung Liberty rubuh. Ya nggak mungkin. Lama sekali. Seberapa ratus tahun dia ada di situ. Saudara, kapan kira-kira kita mendengar Papa menyatakan itu di hidup kita masing-masing? Aku kenal kamu. Ternyata kata mengenal pun ada dua. Bisa mengenal karena negatifnya, bisa mengenal karena positifnya. Misalnya, maaf ini contoh. Ada orang yang hobinya ngutang, saya maaf ini misalnya. Terus satu hari ada orang tanya kepada saudara, dan saudara kenal orang itu. Aku lagi cari orang namanya ini. Kamu kenal gak? Oh, kenal sekali. Nah, ini negatif atau positif ini? Ayo, negatif atau positif kata ini? Negatif. Berarti kalau Bapak kita bisa berkata, aku kenal kamu, bisa dua hal. Bisa kenal negatif, bisa kenal positif. Maka itu kita tanyakan lagi ke diri kita. Kira-kira Tuhan itu kenal aku karena pelitnya atau karena generousnya?
Berarti nggak pertanyaan ini. Karena yang mana? Nah, yang lebih penting lagi juga Inggrisnya apa? Also nggak salah. Itu artinya apa? Ini ada pengertian lagi juga. Yang telah kau katakan ini akan kau lakukan. Itu artinya apa? Juga hal itu. Masa nggak tahu? Ayo, coba rasakan. Kalau kita ngomong satu juga hal itu apa artinya? Also. Atau gini, kalau sana nggak tahu, coba bahasa Minasanya apa logat Minasa? Apa itu juga hal itu apa kira-kira? Ya, ataupun. Ya, artinya. Maksudnya apa di kalimat itu? Kenapa? Permintaan bukan permintaan. Kesetiaan bukan. Ayo, temukan. Nah, juga hal itu nggak sekali maksudnya. Sebelum-sebelumnya juga sudah. Nanti pun akan berlanjut. Betul nggak? Itu luar biasa. Kira-kira kalau sampai Tuhan yang Musa, Tuhan kita sama nggak dengan Tuhan yang Musa? Sama. Kalau Tuhan yang sama berbuat itu kepada Musa dan Tuhan yang sama berbuat itu kepada kita, hidup ini luar biasa nggak? Luar biasa. Nggak perlu berdoa bertele-tele. Katakan sesuatu. Maka itu temukan. Saya nggak ada ayat yang saya cari standar apa itu poin-poinnya. Nomor 1 apa? Nomor 2 apa? Nomor 3 apa? Supaya kita bisa dikenal Tuhan. Ternyata nggak ada di Alkitab. Yang ada adalah begini. Kondisikan hidup kita sedemikian rupa. Ngerti nggak kata ini? Kondisikan hidup kita sedemikian rupa sampai Papa satu titik berkata, cukup, aku kenal kamu sekarang. Nah, itu tergantung siapa kalau begitu? Tergantung diri kita sendiri. Bagaimana kita membawa hidup ini kepada standar yang Tuhan beri. Oke, sebelum saya kembali lagi kepada hal yang pertama. Abraham juga sama. Coba saudara buka Kejadian 18. Mulai ayat 16. Itu saya kagum. Benar, ayat 16 ada peristiwa apa? Kemudian bagaimana? Ayo. Sesudah itu kemudian coba lihat Kejadian 18 ayat 16. Ayo baca 1, 2, 3. Lalu berangkatlah orang-orang itu dari situ dan ke arah Sodom. Terus? Dan Abraham berjalan bersama-sama dengan mereka. Ya, stop dulu untuk mengantar. Ini orang timur. Semua kita kalau punya tamu pamitan pulang, kita pasti ikut keluar, bukan? Ya. Apalagi tamu terhormat. Ini Tuhan yang datang loh kepada Abraham. Oke. Jadi Abraham ikut ngantar. Tapi lihat ayat 17. Berpikirlah Tuhan. Saudara nanti pulang baca terjemahan yang lain bahasa Inggris. Beda-beda. Ada tulisan Tuhan berpikir dalam hati. Tuhan berkata dalam hati. Tuhan stop sebentar. Mikir. Nah, kira-kira kalau kita punya tamu, sudah pamitan pulang, sudah di luar, dia berhenti. Kita mikir apa? Ada satu yang ketinggalan nih. Betul nggak? Tapi kita nggak tahu. Dan ternyata betul. Tuhan ketinggalan sesuatu. Tapi bukan barang. Sebuah rencana. Apa yang dipikirkan Tuhan dalam hatinya? Coba baca ayat 17. Berpikirlah Tuhan, Ya. apakah aku akan menyembunyikan kepada Abraham apa yang hendak ku lakukan? Nah, stop. Apakah aku akan menyembunyikan kepada Abraham apa yang hendak ku lakukan? Tuhan mau melakukan apa? Turba membuangkan Sodom. Nah, begini arti ayat 17. Itu yang saya kagum. Tuhan itu bisa merasa bersalah kalau dia punya rencana nggak ngajak Abraham berunding. Gila nggak ini saudara? Lo betul nggak? Ini luar biasa. Maka itu Abraham juga diam. Karena Tuhan lagi diam juga. Tuhan ngomong sendiri dalam hatinya. Panjang pembicaraannya. Mas, aku akan menyembunyikan. Abraham itu kan begini. Oh, saudara baca nanti ya. Seperti itu. Baru 2 contoh ini saja. Musa dan Abraham.
Saya harap hari ini semua kita menemukan sebuah posisi yang Tuhan cari di antara kita semuanya. Bahwa kita ini penting di hadapan Dia. Bukan sok penting, beda itu kalau sok penting. Benar? Kita ini penting. Abraham pernah bersalah, betul tidak? Musa pernah bersalah juga. Tapi toh ketika mereka sampai di standar yang Tuhan beri, Tuhan perhitungkan semuanya itu. Sama seperti Daud. Salahnya lebih gila lagi. Tapi standarnya Daud lakukan. Saya percaya setelah saudara mendengar kebenaran ini, ubah sikap iman kita yang cuma minta, nangis, menggerutu, ngomel, nggak terima. Loh, kalau saudara dan saya bisa pada posisi Abraham, pada posisi Musa, perlu nggak kita gerutu, ngomel, marah, kecewa dengan Tuhan? Nggak perlu. Karena kita sahabatnya, Dia kenal kita. Percaya nggak doa kita pasti akan berubah? Berubahnya kira-kira gimana? Nggak nangis lagi. Betul, apa lagi? Nggak cengeng lagi. Nggak minta-minta lagi. Nah, coba lihat judulnya ayat 16 Kejadian 15. Itu salah. Judulnya apa? Doa syafaat Abraham untuk Sodom. Padahal kalau saudara baca sampai habis, nggak ada doanya sama sekali. Yang ada adalah diskusi, bargain, tawar menawar. Mana ada doa? Tidak ada. Nah, jadi penerjemahan kita bahasa Indonesia salah nus doa syafaat Abraham untuk Sodom. Memang bahasa Inggrisnya intercede. Iya, itu doa syafaat. Tapi sebenarnya bukan. Kalau saudara baca nanti Keluaran 32 tadi ayat 11-nya, ketika Musa mencoba melunakkan hati Tuhan, itu sama persis dengan cara Abraham ngomong kepada Tuhan tentang Sodom Gomora. Musa appeal. Nah, dua orang ini yang disebut the first lawyer in the world. Betul nggak? Mereka itu pengacara ulung. Nggak betul nggak tahu tugasnya lawyer? Pembela bukan? Ya. Ini kan Sodom divonis, Israel divonis. Tapi pengacara ini naik banding. Nah, saudara baca ketika Musa mencoba melunakkan hati Tuhan, itu pakai hukum. Bukankah begini? Bukankah begitu? Di ayat berapa itu saya lupa, ayat yang ke 12 kalau nggak salah. Bahasa Inggris bilang, repent oh God. Tuhan suruh bertobat. Repent oh God. Musa berkata itu. Bahasa Indonesia berkata, berbaliklah dari murkamu yang menyala-nyala itu. Berani suruh Tuhan bertobat? Musa berani ngomong begitu. Ingatlah. Wah, Tuhan dianggap pikun oleh Musa sudah. Dan luar biasa. Coba saudara baca Keluaran 32 ayat 14 masalah. Atau berapa? Dan Tuhan menyesal. Ayat berapa itu? Keluaran 3 ya, ayat berapa? Dan Keluaran 32 ayat berapa? 14 ya. Coba kalimat pertama. 1, 2, 3. Dan menyesal aku. Nah, kapan dia menyesal? Setelah Musa appeal. Setelah Musa jadi lawyer untuk Israel. Sama kepada Abraham. Ketika Abraham tahu Tuhan ingin membinasakan Sodom, dia ingat kemenakannya. Dalam logikanya, dia ngitung sekian tahun kemenakan ke Sodom, mungkin bisa menangkan 46 orang. Jadi 50 dan mereka berempat. Nah, kan gitu cara ngitung, bukan? Dijauhkan kiranya daripada aku, Abraham. Menghukum orang benar bersama yang tidak benar. Tapi ini hebat, dia mikir. Tapi ponakan itu duniawi itu. Mungkin gak sampai 50. Kalau 45 gimana? Terus nawarnya itu 5, 10. Capek gak? Ayo kalau suruh punya toko ada pembeli nawar begitu. Marah gak kira-kira? Jawab, marah kita. Begitu sampai 10, stop. Memang gak ada. Gak ada doa. Tapi di situ diskusi. Itu yang benar. Jadi kalau kita doa jangan nyerocos minta ini panjang sekali. Enggak. Kita diskusi dengan dia. Termasuk maaf ya, kita harus merubah konsep doa kita.
tolong doakan si A sakit. Biasanya doa kita gimana? Nah, Tuhan pusing dengar doa seperti itu. Loh, kenapa pusing? Perintahnya doakan orang sakit atau sembuhkan orang sakit. Perintahnya, ayo cepat sembuhkan. Lah kenapa kita minta Tuhan sembuhkan lagi? Kan pusing. Aku nyuruh kamu sana, aku nyuruh kamu, nyuruh aku lagi. Lalu kalau kita suruh-suruhan siapa yang pergi? Ini salah, saudara. Kedua, kalau tolong doakan keluarga si A lagi punya masalah. Doa kita gimana? Ayo. Ya pura-pura aja nggak tahu lah. Gimana doa kita? Nah, minta Tuhan tolong lagi. Tuhan capek. Bukan begitu. Kalau kita ketemu orang sakit, jangan didoakan sembuh. Tuhan memang ingin dia sembuh. Kita tunjukkan kebenaran firman. Pertama, sama seperti dokter. Begitu kita ada dokter, yang ditanya pertama, pola makan. Kalau Jo mati gitu aja sudah. Kalau Jo rakus. Nah, kalau memang makannya semua Tuhan larang, itu dihabisin ya sudah pasti sakit. Jangan minta sembuh, siapkan peti mati aja sudah. Nah, ini masalahnya. Yang Papa larang itu enak semua. Ini masalah. Betul kan? Oke. Nah, begitu kalau keluarga yang berantakan, kita nggak bisa doakan Tuhan tolong hormatkan, turunkan. Tuhan maunya begitu. Kita datang, ajak duduk suami istri, bacakan hukum-hukum pernikahan, standar pernikahan dibacakan. Lalu kita cek mana yang mereka langgar. Begitu tahu yang mereka langgar, ya kita tolong untuk diperbaiki. Jadi kalau kita sampai pada kebenaran ini, kita nggak akan minta Tuhan suruh, Tuhan tolong jaga rumah, Tuhan tolong ini, Tuhan tolong itu, Tuhan tolong itu. Enak aja. Berani buat itu sama Obama? Lu ngerti ilustrasi ini? Nggak bisa. Nah, ini konsep yang salah. Apalagi kalau kita baca, coba sebentar nyimpang sebelum terakhir. Yohanes 2, 24, 25. Cepetan. Ya. Ini penting sekali dalam hidup kita. Baca sama-sama Yohanes 2, 24, 25. 1, 2, 3. Tapi Yesus sendiri tidak mempersiapkan dirinya kepada mereka. Ya, Karena dia mengenal mereka semua. Nah, karena mengenal. Terus 25. Karena tidak perlu seorang pun memberi kesaksian kepadanya tentang manusia. Sebab dia tahu apa yang ada di dalam hati manusia. Nah, kalau kita sudah tahu firman ini, Yesus itu nggak usah diberitahu tentang si A, si B ini begini. Dia tahu semua tentang kita kok. Betul? Ya. Berarti selama ini banyak doa yang salah nggak? Banyak. Salahnya ngawur lagi. Tuhan dia sakit Tuhan dia begini Tuhan, dia itu begitu. Untung tentu sabar sekali dengan kita. Kalau dia nggak sabar, habis sudah kita. Ngapain kamu beritahu dia? Aku tahu. Maka itu doa kita salah selama ini. Nyuruh Tuhan, minta tolong Tuhan, enggak. Kita harus hadapi semua masalah itu dengan hikmat Tuhan. Tadi dalam perjalanan dari Philadelphia ke sini, saya dapat telepon dari Hong Kong. Satu warga punya masalah. Saya nggak doakan, saya mengasih nasihat. Ini firman Tuhan. Udah, nggak bisa ketemu, bawa ke psikolog karena ada masalah istrinya. Nah, begitu caranya menolong orang, nggak cuma didoakan. Beri hukum-hukum, aturan-aturan yang ada, turuti, pasti akan selesai. Amin. Kembali bagian terakhir. Kenapa perintahnya tidak berat? Nah, ini yang luar biasa. Sebab setiap perintah yang Tuhan beri tidak berat, karena Tuhan ikut melakukan perintah itu. Makanya nggak berat. Maka itu saya kasih contoh tadi. Kenapa rakyat Indonesia sering berontak kepada pemerintah? Ya karena ada kemunafikan. Pemerintah buat aturan, kita dilarang melanggar, mereka yang melanggar. Maka itu jadi perintahnya berat, karena mereka tidak melakukan. Coba kalau sudah baca, ya nggak usah dibuka sekarang karena waktunya. Di Perjanjian Lama banyak firman berkata gini, apabila engkau menyeberang melewati sungai yang banjir, engkau nggak akan terhanyut. Kenapa nggak akan terhanyut? Ya singkat ayat itu karena Tuhan menyertai, berarti ikut nyebrang sungai juga. Ya. Ketika engkau masuk lewat api yang menyala, engkau nggak akan terbakar karena aku menyertai kamu.
Ini yang luar biasa. Ketika dia memberi perintah kita, pergilah kamu ke seluruh dunia, beritakan Injil itu dan begini. Kalimat terakhirnya apa? Aku menyertai kamu. Nah, logikanya begini. Kalau kita pulang ke Indonesia dan kita punya pembantu, kita lagi mau ke kantor, pagi-pagi duduk, kita perlu sepatu, kita nyuruh Bi atau siapa, ambilkan sepatu. Logikanya kita tetap duduk atau ikut pergi ke tempat sepatu, balik lagi ke situ. Duduk dong. Ngapain kalau ikut sana? Nyuruh dia. Dia ambil sendiri. Tapi Tuhan kita tidak. Semua perintah yang dia berikan, dia ikut melakukannya bersama kita. Ini yang saya kagum. Jadi gak ada yang berat. Termasuk standarnya ini. Hendaklah kamu sempurna seperti Bapamu di surga adalah sempurna. Sebab dia sudah melakukan. Apa salah satu bentuk kesempurnaannya? Disiksa sampai mati gara-gara kita. Betul? Artinya, dengar, ini penting. Sebelum dia memaksa kita, dalam tanda kutip kata memaksa, supaya kita memenuhi standar yang dia beri. Aduh, saya kalau bicara saya terharu bisa menangis. Dengar. Sebelum dia memaksa kita untuk sampai standar yang dia tetapkan, hendaklah kamu sempurna sama seperti Bapakku yang di surga adalah sempurna. Dia turunkan dulu standar dirinya. Betul tidak? Ya. Waktu dia mati di kayu salib itu kan terhina sekali. Nanti baca Filipi 2 mulai 6. Berapa tingkat dia turunnya, bukan naik. Mati jadi manusia, mati taat, malu, sengeri. Itu Filipi 2 6 sampai yang ke-9. Saya ulangi lagi. Tidak ada perintah yang berat, sebab Tuhan Yesus sudah melakukan semuanya. Sebelum dia memaksa kita untuk memenuhi standarnya, dia turunkan standar dirinya dulu. Jadi sama seperti kita manusia. Dan begitu dia sampai di posisi kita, dia angkat kita kembali ke posisi yang dia turun tadi itu. Betul? Maka itu Efesus 4 berkata, dia yang telah turun itu juga yang telah naik. Dan waktu dia naik, dia nggak naik sendiri. Efesus 4 berkata, dia ajak tawanan-tawanan ini ikut naik. Siapa tawanan-tawanan itu? Kita semua. Oh, saudara, Efesus 4 itu luar biasa. Maka itu mulai hari ini jangan takut untuk mengejar standar, walaupun logika kita berkata berat ini. Amin, percaya dia, kita pasti bisa. Amen. Kenapa kita bisa? Nah, ayo coba. Karena dia sudah turun duluan. Begitu dia selevel dengan kita, dia angkat kita kembali ke posisi dia semula yang adalah Tuhan. Maka itu gak berat. Hebat bukan? Berarti kita bisa sempurna gak sama seperti Bapa kita di surga semua? Bisa, karena ada Tuhan Yesus. Amin. Yesus mendahului kita masuk ke ruangan Maha Kudus itu. Ini dahsyat iman kita. Maka mulai hari ini kita gak akan kalah jadi anak-anak Tuhan. Amin. Tuhan memberkati kita semuanya. Sampai ketemu lagi. Lakukan kebenaran.